Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Agustin dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kendala dalam Sistem Pembelajaran Daring. Nah, yang pertama, kenapa saya mengangkat tema itu? Latar belakangnya, sistem pembelajaran daring adalah pola pembelajaran di mana kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan jarak jauh dengan menggunakan media teknologi seperti internet. Bisa disebut dengan pembelajaran online, yakni menggunakan aplikasi atau jejaring sosial. Pembelajaran tersebut dilakukan tanpa langsung tatap muka, tetapi menggunakan media teknologi seperti laptop, handphone, komputer, dan televisi. Kelas online diberlakukan seperti menggunakan WhatsApp, Zoom Meeting, Google Meet, YouTube, Google Classroom, dan masih banyak lagi. Untuk pembelajaran daring saat ini, mungkin akan muncul beberapa aplikasi lain untuk kedepannya. Semakin lama akan semakin berkembang media teknologi yang ada. Secara formal, pembelajaran jarak jauh atau PJJ tercantum dalam Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat Coronavirus Disease atau COVID-19 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Isi dari surat edaran tersebut salah satunya mengenai tentang proses pelaksanaan pembelajaran. Karena situasi pandemi yang masih seperti ini, kita sampai saat ini menggunakan media online atau teknologi. Belajar dari rumah merupakan proses belajar yang dilakukan oleh siswa melalui metode daring atau jarak jauh yang pembelajarannya tetap dipandu oleh guru dari jarak jauh. Kebijakan dari rumah digulirkan berkenaan dengan penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat, sehingga belajar dari rumah menjadi solusi agar semua warga sekolah, baik siswa, guru, tenaga pendidikan, maupun pihak terkait terselamatkan dari wabah COVID-19. Jadi kita memutus rantai penyebaran supaya peningkatan tersebut bisa teratasi. Di sini saya mengangkat dua rumusan masalah. Yang pertama, apa saja kendala pelajar selama menggunakan sistem pembelajaran daring? Dan yang kedua, bagaimana cara menanggulangi kendala-kendala tersebut? Nah, tujuannya adalah yang pertama, untuk memahami apa saja kendala pembelajaran secara daring. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana cara menanggulanginya. Seperti itu. Masuk ke bab 2, yakni pembahasan dari rumusan masalah yang pertama tadi, yakni kendala sistem pembelajaran daring dan cara menanggulanginya. Pembelajaran daring artinya adalah pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan media massa, menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka atau melalui jarak jauh, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Segala bentuk materi pelajaran itu sudah tersedia di situ. Jadi kita tinggal mengaksesnya saja. Sistem pembelajaran melalui daring ini dibantu dengan beberapa aplikasi, yakni yang sering digunakan adalah WhatsApp dan Zoom Meeting. Seperti itu. Sistem pembelajaran daring dan luring mau tidak mau harus tetap dilakukan di tengah pandemi COVID-19, sebab tidak mungkin peserta didik dibiarkan libur panjang hingga virus corona pergi. Itu tidak mungkin. Karena jika itu dilakukan, maka pendidikan itu akan terhenti di situ. Dan kita tidak tahu kapan virus corona ini hilang dari permukaan bumi ini. Ditetapkannya sistem pembelajaran daring terutama pada daerah yang terkena zona berbahaya atau zona merah maupun zona hitam tentang virus penyebaran COVID-19. Maka sistem pembelajaran daring wajib dilakukan untuk mencegah peningkatan penyebaran COVID-19.
Pembelajaran secara daring merupakan cara baru dalam proses belajar mengajar yang memanfaatkan perangkat elektronik, khususnya internet dalam penyampaian belajar. Pembelajaran daring sepenuhnya bergantung pada akses jaringan internet. Jika jaringan internet tersebut lemot atau hilang atau susah jaringannya, maka pembelajaran daring tidak akan terselenggara dengan baik. Bisa terjadi nge-lag, bisa terjadi tidak ada akses jaringan, jadi kita tidak bisa mengaksesnya. Pembelajaran secara daring menimbulkan beberapa hambatan yang harus dikaji guna kelancaran pembelajaran daring. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan proses penelitian mengenai kendala pembelajaran daring bagi guru-guru sekolah dasar, dosen, dan lain-lain. Proses belajar mengajar di sekolah dasar yang terjadi secara daring pada masa COVID-19 menjadi hal baru dan menantang bagi kalangan guru jika terlihat secara sekilas. Contohnya saja anak SD. Anak SD itu hanya paham tentang game atau musik atau apa gitu. Belum paham betul tentang Google, cara menggunakan elektronik dengan baik. Apalagi orang tua yang masih belum paham tentang teknologi seperti itu. Maka diperlukan sosialisasi terhadap masyarakat sehingga masyarakat tersebut bisa paham. Seperti itu. Keberhasilan guru dalam melakukan pembelajaran daring pada situasi pandemi COVID-19 ini adalah kemampuan guru dalam berinovasi, merancang dan meramu materi, metode pembelajaran, dan aplikasi apa yang sesuai dengan materi dan metode tersebut. Kreativitas merupakan kunci sukses dari seorang guru untuk dapat memotivasi siswanya tetap semangat dalam belajar secara daring dan tidak menjadi beban psikis. Seperti itu. Beberapa guru di sekolah mengaku jika pembelajaran daring ini tidak seefektif kegiatan pembelajaran konvensional tatap muka langsung, karena beberapa materi harus dijelaskan secara langsung dan lebih lengkap, terutama pada mata pelajaran matematika. Nah, itu jika guru tidak menerangkannya secara langsung, maka siswa-siswa akan mengalami kesusahan yang sangat susah dipahami. Apalagi matematika menggunakan rumus pasti seperti itu. Sistem ini hanya efektif untuk memberi penugasan, dan kemungkinan hasil pengerjaan tugas-tugas ini diberikan ketika siswa akan masuk sehingga kemungkinan akan menumpuk. Nah, itu juga kendala. Banyak guru yang memberikan tugas yang deadline-nya panjang seperti itu, maka siswa akan mengalami ya udah nanti saja akan mengalami tugas yang menumpuk seperti itu. Pembelajaran secara daring ternyata menimbulkan beberapa kendala lain, antara lain kurangnya akses internet di berbagai daerah, yakni kurangnya akses internet di berbagai daerah, apalagi di daerah-daerah pelosok yang masih sangat kurang akses internetnya. Mereka sudah pasti kesulitan untuk mengikuti pembelajaran daring atau online. Pembelajaran daring bergantung sepenuhnya pada akses internet yang tersedia. Dengan kurangnya akses internet, maka sistem pembelajaran daring akan tidak maksimal. Dengan tidak maksimalnya sistem daring, maka hanya sebagian saja yang bisa menggunakan sistem daring di masa pandemi ini. Dan yang kedua, ketersediaan media sosial. Beberapa orang ada yang tidak mempunyai fasilitas-fasilitas yang ditentukan saat pembelajaran online, juga kesulitan untuk mengikuti daring. Kendalanya mungkin belum ada biaya untuk membeli media tersebut. Dan yang ketiga, kurangnya pengetahuan tentang teknologi dan cara pembelajaran daring. Dengan kurangnya pengetahuan tentang sistem pembelajaran daring maupun cara penggunaannya, maka akan sulit menggunakan
aplikasi-aplikasi atau semacamnya untuk media pembelajaran yang telah ditentukan. Yang keempat, kurangnya pemahaman dan penjelasan melalui pembelajaran daring. Penjelasan melalui media teknologi ada berbagai keluhan, yakni ketidakpahaman pelajar untuk memahami materi yang dijelaskan. Itu karena terkadang akses internet mereka bermasalah atau buruk, keterbatasan untuk mempraktekannya secara langsung, keterbatasan dalam bertanya, dan masih banyak lagi. Dan yang kelima, kuota internet. Banyak keluhan untuk kuotanya. Meskipun mendapat bantuan kuota, ternyata kuota tersebut tidak cukup untuk pembelajaran daring yang dilakukan setiap hari, bahkan memakan kuota yang cukup banyak. Sehingga pelajar sering membeli kuota tambahan internet untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Terlebih lagi pada masa pandemi COVID-19 ini, juga berdampak besar bagi sendi-sendi kehidupan termasuk ekonomi. Bayangkan saja, keluarga yang terkena PHK tentunya akan merasakan kesulitan ekonomi, ditambah lagi anak-anaknya yang sekolah harus mengikuti pembelajaran daring dengan biaya pembelian kuota cukup mahal. Jangankan untuk membeli kuota, bisa beli beras dan kebutuhan sehari-hari saja sudah sangat bersyukur. Begitu menurut masyarakat kebanyakan sekarang. Yang keenam, KBM tidak efektif. Sistem pembelajaran daring dan luring tentunya tidak seefektif pembelajaran di sekolah. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, misalnya pengurangan jam mengajar yang seharusnya 3 jam menjadi 2 jam. Guru-guru yang biasanya mengajar 4 jam di sekolah terpaksa hanya mengajar selama 1 jam, maksimalnya 2 jam. Dampak lanjutnya, peserta didik akan kesulitan memahami materi yang banyak dalam waktu yang relatif singkat, apalagi berhadapan dengan mata pelajaran program MIPA, matematika, fisika, kimia, biologi. Keempat, pelajaran ini tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama karena banyak penurunan rumus. Itu artinya waktu 1 jam sangat tidak cukup. Mungkin masih banyak lagi dari kendala-kendala yang telah disebutkan. Cara penanganannya, yakni mungkin kita harus melakukan sosialisasi tentang penggunaan media teknologi di berbagai daerah. Sosialisasi adalah proses untuk memahamkan suatu tujuan kepada masyarakat di berbagai daerah dengan melakukan sosialisasi tentang media teknologi yang digunakan saat pembelajaran daring. Bisa jadi masyarakat bisa paham akan media yang digunakan saat pembelajaran daring untuk anak-anaknya, untuk dirinya sendiri, seperti itu. Dan yang kedua, melakukan penelitian di berbagai daerah. Dengan melakukan penelitian di berbagai daerah, maka akan tahu kendala-kendala apa saja yang ada di daerah tersebut, atau tentang media yang kurang, atau akses internet, atau lainnya. Kita kendala-kendala apa saja, kita bisa tahu kendala-kendala apa saja yang ada di berbagai daerah tersebut tentang media pembelajaran yang daring yang dilakukan pada saat ini. Tanpa adanya persiapan apapun, kita memang dituntut untuk bisa menggunakan media tersebut. Maka dari itu, dilakukan penelitian sangatlah penting untuk meninjau kembali tentang media pembelajaran daring dan sejauh mana keberhasilan dalam melakukan sistem pembelajaran daring. Yang ketiga, melakukan pembelajaran tatap muka sesekali. Dengan diadakannya tatap muka sesekali atau biasa disebut dengan luring, dan tentunya dengan dibatasi kehadirannya secara bergantian, masuk secara bergantian, serta harus mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan, akan mengetahui sejauh mana pelajar memahami materi selama penggunaan metode daring, dan dengan itu guru atau dosen bisa menjelaskan secara langsung sehingga pelajar bisa memahami dan bertanya secara langsung, dan apa yang dirasa masih belum memahami materi tersebut bisa langsung ditanyakan. Dan yang keempat, masalah KBM yang kurang efektif. Sekolah dan para stafnya perlu menemukan cara tersendiri agar materi yang dipelajari sebisa mungkin dapat dipahami oleh peserta didik. Tidak harus memaksa peserta didik untuk memahami materi pembelajaran secara 100%. 50-70% saja sudah cukup. Setidaknya mereka tetap memahami materi yang sedang dipelajari.
Pembelajaran daring tentu memiliki tantangan sendiri. Siswa tidak hanya membutuhkan suasana di rumah yang mendukung untuk belajar, tetapi juga koneksi internet yang memadai. Namun, proses pembelajaran yang efektif juga tidak kalah penting. Berikut ini tips agar siswa dapat belajar daring dengan efektif. Tipsnya adalah komunikasi antar tenaga pengajar dan siswa harus berjalan dengan baik pada saat melakukan video call atau Zoom meeting. Kedua, aktif dalam berdiskusi baik dengan tenaga pengajar atau teman-teman. Jadi jangan malas-malas untuk berdiskusi karena itu sangat penting di masa pandemi ini. Kita harus aktif-aktif dalam pembelajaran daring yang dilakukan saat ini. Yang ketiga, manajemen waktu bagi para siswa yang sangat penting. Meski belajar di rumah, pastikan siswa membuat catatan mana saja tugas yang sudah dikerjakan dan mana tugas yang harus segera kamu selesaikan. Apalagi tugas-tugas yang deadline-nya lama itu lebih baik dikerjakan secepatnya supaya tidak menumpuk dengan tugas-tugas yang lain. Dan yang keempat, jangan lupa untuk tetap bersosialisasi dengan orang lain, termasuk anggota keluarga di rumah serta teman-teman sekelas di luar sana. Video call untuk mengasah kemampuan bersosialisasi. Sekarang kita masuk ke bab 3, yakni penutup. Kesimpulan. Kesimpulannya adalah pola sistem pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan menggunakan media teknologi tanpa tatap muka secara langsung. Pembelajaran daring sangat bergantung kepada akses koneksi internet yang baik. Jika tidak, maka proses pembelajaran akan terhambat. Diharapkan dengan penerapan pembelajaran daring akan lebih praktis dan simpel dari pembelajaran secara langsung atau bisa disebut luring. Tetapi di balik itu semua ada kendala-kendala yang harus cepat-cepat ditangani, yakni seperti kurangnya pengetahuan tentang media teknologi, kurangnya akses internet di berbagai daerah, ketersediaan media teknologi yang kurang, kurangnya pemahaman dalam penjelasan melalui pembelajaran daring, dan kuota internet. Itu semua merupakan kendala-kendala yang dialami oleh beberapa pengguna. Di balik itu semua, pasti ada cara penanggulannya. Cara menanggulanginya adalah dengan melakukan sosialisasi tentang penggunaan media teknologi di berbagai daerah, melakukan penelitian di berbagai daerah, dan melakukan pembelajaran tatap muka sesekali. Hal itu dilakukan untuk bisa memahami kendala-kendala yang ada di berbagai daerah tentang diterapkannya sistem pembelajaran daring. Dengan cara seperti itu, maka pengajar akan bisa menjelaskan tentang apa yang dirasa kurang dipahami oleh pelajar secara langsung, tapi itu semua dilakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah diberlakukan. Dengan dilakukannya cara penanggulangannya, maka dapat diketahui tentang sejauh mana dan seberapa meratanya pemahaman tentang pembelajaran secara daring, serta memahami kendala-kendala apa saja yang ada di berbagai daerah untuk bisa diatasi secara langsung, sehingga pembelajaran secara langsung dapat dilakukan dengan baik. Tujuannya atau harapannya pembaca bisa membantu menanggulangi kendala-kendala pada sistem pembelajaran daring sehingga sistem tersebut bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala, karena sistem pembelajaran daring merupakan satu-satunya alternatif untuk melakukan kegiatan belajar mengajar selama pandemi yang sedang terjadi saat ini. Untuk pengutipannya saya menggunakan kutipan langsung, yakni ada yang kutipan pendek dan ada juga yang kutipan panjang, tanpa mengubah kata atau makna dari yang saya kutip. Untuk penulisan rujukan, yakni dengan kutipan tidak langsung, yang tidak menggunakan tanda kutip, serta menuliskan nama penulis beserta tahun terbit dan juga halaman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.